Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah video tutorial cara membuat ODBC data source menggunakan vb.net. Biasanya kita membuat ODBC data source lewat control panel, kemudian administrative tool, kemudian kita pilih ODBC data source, kemudian kita add, kemudian kita cari drivernya, kemudian kita klik finish, kemudian kita isi kolom-kolomnya, lalu kita klik OK. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuatnya lewat vb.net. Bagaimana caranya? Pertama, silahkan siapkan sebuah form, kemudian desainlah form tersebut seperti yang tampil pada layar ini, yaitu kita butuhkan 5 text box dan 1 button, kemudian 5 label, kemudian masing-masing text box tersebut kita ganti namanya. Untuk text box pertama kita ganti nama menjadi txt.dsn, kemudian text box kedua kita ganti nama menjadi txt server, kemudian text box ketiga kita ganti menjadi txt database, kemudian text box keempat kita ganti menjadi txt user, kemudian text box terakhir kita ganti namanya menjadi txt password, kemudian tombolnya juga kita ganti namanya menjadi btn grade supaya mudah dalam pengkodingan, jadi kita ganti semua namanya. Selanjutnya masuk ke coding, double klik buttonnya, kemudian kita ketikkan codingnya. Pertama-tama ketik di paling atas import system.io. Nah, sudah, kemudian kita pindah ke coding tombol create, ketikkan try, kemudian dim po as new proses, enter, dim create po as string. Untuk variabel silahkan sesuai keinginan ya guys, saya memakai variabel po dan create po. Kemudian kita ketikkan create po sama dengan petik 2 min s spasi min a spasi min cl spasi min n spasi petiknya 3 kali txt dsn titik tag, tanda, dan kemudian petik lagi, kemudian mente, kemudian petik 2 nama drivernya ya guys, kita klikkan driver sama dengan driver. Nama drivernya ini saya memakai myodbc 5.2. Kita cek dulu ya guys, di sini driver, kemudian nah ini saya memakai MySQL ODBC 5.2.
MySQL. Ini nggak pakai petik ya guys. MySQL ODBC 5.2 ANSI driver titik koma, kemudian server sama dengan petik 2 spasi tanda dan spasi txt server titik tag tanda sama dengan spasi petik titik koma titik koma, kemudian kita ketikkan lagi database sama dengan spasi tanda dan kemudian txt database titik teks spasi kemudian petik 2 titik koma kemudian void sama dengan petik spasi txt user titik tag petik titik koma pwd sama dengan petik 2 spasi txt password spasi kemudian spasi titik 2 kemudian kita kasih petik sebanyak 4 kali petik 2 sebanyak 4 kali ya guys. Jika sudah 4 kita enter. Kemudian PO titik start info titik file name sama dengan ini adalah nanti kita ketikkan letak instalasi MyODBC nya ya guys. Letak instalasinya yaitu di program file biasanya MySQL. Nah ini letaknya guys di sini konektor ODBC 5.1. Nanti yang kita butuhkan adalah file MyODBC installernya ini ya guys. Nah, kita copy dulu alamatnya biar mudah. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Ctrl V, garis miring, MyODBC installer.exe. Nah, kemudian kita enter. Kita cek dulu guys apakah namanya udah selesai, udah sama maksudnya. Nah ini MyODBC strip installer. Jika sudah di enter, kemudian PO titik start info titik Windows style sama dengan proses Windows style hidden. Kemudian kita enter.
kemudian PO titik start, kemudian enter lagi PO titik wait for exit, kemudian enter lagi PO titik close, kemudian enter, kemudian di bagian exception kita ketikkan message box. Misalkan terjadi error, nanti akan muncul kesalahannya guys, muncul message kesalahannya di mana. Ya, sudah, kita simpan dulu. Jika sudah, kita langsung jalankan apakah berhasil atau enggak. Nah, ini ya guys, untuk membuktikannya kita buka dulu ininya guys, di sini ya, nanti muncul di sini ya guys. Nah, coba kita ketikkan tes DSN gitu aja ya guys, tes DSN, data source name, servernya localhost, nama databasenya apa guys? Ntar databasenya belakangan, usernya root. Untuk password databasenya saya tidak memakai. Nah, misalnya DB Academic ya guys, misalnya DB Academic, DB garis bawah Academic. Nah, kemudian untuk password ini kosong, database saya tidak berpassword ya guys. Kemudian kita klik create DSN, kemudian kita cek ya guys. Kita tutup dulu biar refresh, kita buka lagi. Nah, tadi namanya adalah tes DSN, ternyata tidak muncul ya guys, mungkin terjadi kesalahan. Nah, kita cek terlebih dahulu. Kita tutup dulu. Kita jalankan lagi. Errornya di mana guys? Coba localhost database DB kemudian root dan klik create. Kita cek guys, belum muncul juga. Kita cari terlebih dahulu guys. Oh, ini kurang guys, ada yang kurang ini. Di sini ada yang kurang. PO titik start info titik argumen
sama dengan create PO. Kita coba lagi ya guys, kita simpan terlebih dahulu, kemudian kita klik start lagi ya. Kita coba aja, misalkan coba DSN, kemudian servernya localhost, kemudian databasenya DB Academic. Jika sudah, kemudian root, kemudian kita klik create, kemudian kita cek lagi. Belum muncul guys, belum muncul juga ternyata. Kita cari dulu kesalahannya guys. Main SN, main A, main CL. Oh ini satu guys, bukan L ya guys. Ini main C1. Kemudian kita coba lagi ya guys, kita simpan terlebih dahulu, kemudian kita start lagi ya. Kita coba misalkan coba gitu aja, kemudian servernya localhost, kemudian nama databasenya DB Academic, kemudian usernya root, untuk passwordnya kosong. Kita sudah, kita klik create DSN. Sudah, kita cek apakah berhasil, kita buka. Nah ini udah muncul guys, namanya coba, kemudian apakah DSN tersebut berjalan atau tidak, kita klik configure ya guys. Untuk ngetesnya kita coba tes. Oh sukses. Nah berarti ini berhasil ya guys. Nah ini kodenya sangat simple, tapi jangan lupa ngetiknya jangan sampai salah ya guys. Kalau salah nanti kayak tadi guys, tidak bisa berjalan dengan sempurna. Demikian tutorial dari saya, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.